Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai retikulum endoplasma. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 8 orang, yaitu Sain Asti Bima Santana, Alfiatun Hasanah, Tanti, Anissa Putri Utami, Tasmi Amaliyah, Agnia Salma Ashifa, Hanifa Isnaini, dan yang terakhir Mawadah. Nah, sebelum masuk pada pembahasan lebih lanjut, apa sih retikulum endoplasma itu? Definisi retikulum endoplasma sendiri yaitu secara morfologis, retikulum endoplasma adalah sistem yang dibatasi membran sisterna yang berkesinambungan dengan selubung nukleus. Ini adalah padanan morfologis dari mikrosom. Dua jenis utama retikulum endoplasma dapat dikenali. Retikulum endoplasma permukaan kasar atau RER dipenuhi dengan ribosom dan sering tersusun dalam pola lamelar. Retikulum endoplasma permukaan halus atau SER tidak memiliki ribosom dan memiliki penampilan tubular atau vesikular. Definisi retikulum endoplasma sendiri diambil dari artikel Jai H. Lefkowitz di Interpretasi Biopsi Hati Chewer edisi ke-8 tahun 2010. Lalu, apa saja sih jenis-jenis retikulum endoplasma? Terdapat dua jenis utama retikulum endoplasma. Yang pertama, yaitu retikulum endoplasma kasar atau RE kasar. RE kasar memiliki permukaan yang dilapisi oleh ribosom yang membuatnya tampak kasar di bawah mikroskop. Yang kedua, yaitu retikulum endoplasma halus atau RE halus. RE halus tidak memiliki ribosom, sehingga permukaannya tampak halus. Selanjutnya, struktur retikulum endoplasma. RE terbagi menjadi beberapa komponen utama. Yang pertama, lumen RE. Lumen adalah ruang internal yang dibatasi oleh membran RE. Di dalam lumen ini, berbagai reaksi kimia berlangsung, seperti modifikasi protein dan pembentukan lipid. Yang kedua, yaitu ribosom. Ribosom terdapat pada RE kasar. Ribosom terikat di permukaan luar RE kasar. Struktur ini adalah tempat sintesis protein, di mana ribosom merakit asam amino menjadi rantai protein yang akan dimodifikasi lebih lanjut di lumen RE. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar adalah sintesis protein. Ribosom pada permukaannya memproduksi protein yang akan diekspor dari sel, dimasukkan ke dalam membran atau digunakan dalam lisosom. Modifikasi protein, protein yang baru disintesis dimodifikasi, misalnya penambahan karbohidrat. Pengiriman protein mengarahkan protein ke tujuan yang tepat dalam sel melalui vesikel. Dan ini adalah fungsi dari retikulum endoplasma halus. Sintesis lipid memproduksi fosfolipid dan kolesterol untuk membran sel. Metabolisme karbohidrat mengubah dan menyimpan glikogen. Detoksifikasi menetralkan zat beracun dan obat-obatan. Penyimpanan ion kalsium mengatur pelepasan ion kalsium dalam sel, penting untuk kontraksi otot. Kedua jenis retikulum endoplasma ini bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan fungsi seluler yang optimal. Hubungan retikulum endoplasma dengan organel lain. Yang pertama ada hubungan retikulum endoplasma dengan membran plasma. Retikulum endoplasma mempunyai peran untuk mengirimkan lipid atau lemak dan protein ke membran plasma. Protein dan lipid untuk membentuk struktur membran plasma berasal dari retikulum endoplasma. Yang kedua ada hubungan dengan mitokondria. Kontak antara retikulum endoplasma dan mitokondria dari sel eukariotik berkaitan dengan fungsi pensinyalan kalsium, sintetis biolipid, pewarisan organel, dan pembelahan mitokondria. Yang ketiga, hubungan dengan badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel sel yang berbentuk tumpukan kantung pipih dengan bagian ujungnya yang menggelembung. Sedangkan retikulum endoplasma adalah organel sel berbentuk jaring kompleks berlipat-lipat yang saling berhubungan dalam sitoplasma. Kedua organel ini termasuk dalam satu kesatuan sistem yang terdiri dari organel-organel bermembran dengan struktur dan fungsi yang berbeda dan memiliki hubungan dalam mekanisme kerjanya, disebut sebagai sistem membran. Hubungan retikulum endoplasma dengan endosom. Hubungan antar kedua organel ini terlihat daripada pertukaran lipid dan steroid. Pertukaran ini terjadi di membran yang
dimediasi oleh interaksi langsung antara protein membran dan protein vakuola. Dan yang terakhir adalah hubungan retikulum endoplasma dengan peroksisom. Peroksisom adalah organel yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid bilapis yang mengandung protein reseptor. Apa sih perbedaan antara retikulum endoplasma halus dan kasar? Yang pertama dilihat dari karakteristik ribosomesnya. Retikulum endoplasma halus tidak ada, sedangkan retikulum endoplasma kasar hadir pada permukaan sitoplasma sehingga memberikan tampilan kasar. Yang kedua dilihat dari fungsinya. Retikulum endoplasma halus sintetis lipid, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi, dan penyimpanan ion kalsium. Sedangkan retikulum endoplasma kasar, sintetis, modifikasi, dan pengangkutan protein. Yang ketiga, dilihat dari sintetis. Gangguan terkait retikulum endoplasma sendiri yaitu 1. Gangguan protein misfolding atau salah lipat protein. Yang kedua, stres retikulum endoplasma. Yang ketiga, defisiensi enzim retikulum endoplasma. Yang keempat, gangguan dalam fungsi detoksifikasi retikulum endoplasma. Yang kelima, gangguan transportasi molekul dalam retikulum endoplasma. Kesimpulan, retikulum endoplasma adalah organel yang esensial dalam produksi, pemrosesan, dan pengangkutan protein serta lipid, dengan peran penting dalam fungsi seluler secara keseluruhan. Demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.